Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramana. Di sini saya akan menjelaskan daripada zona maritim, yaitu delimitasinya, yaitu dari ketiga yurisdiksinya. Yaitu yang pertama ada batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini sendiri adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas ini sebesar 12 mil, yang dimana pada area laut yang termasuk dalam garis tersebut kedaulatan penuh dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya, kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut, sampai tanah lapisan bawah atau subsoil dan udara di atas laut. Bahkan seluruh jenis sumber daya alam yang terdapat di dalamnya adalah milik Indonesia. Laut teritorial Indonesia sendiri yaitu 282.583 km persegi. Dengan luas laut teritorial yang sangat luas, sehingga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai. Terlebih lagi bagi pelayaran internasional yang akan melewati jalur kepulauan dan tradisional, kewajiban tersebut diatur pada pasal 49, pasal 52, dan pasal 53 KHL tahun 1992. Selanjutnya yaitu yang kedua ada batas landasan kontinen yang berdasarkan dari UNCLOS 1982. Yang pertama yaitu batas laut Indonesia, tak cuma batas laut teritorial saja. Batas landasan kontinen adalah batas dasar laut yang jika dilihat dari geologi dan geomorfologinya merupakan kelanjutan dari benua atau kontinen. Landasan kontinen tersebut mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter atau bisa disebut juga dengan wilayah laut dangkal apabila kelanjutan alamiahnya dari pulau sifatnya landai. Maka batas terluasnya yaitu concensional slope atau concensional rise. Berbeda hanya dengan kelanjutan alamiah atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luar zona ekonomi eksklusif atau ZII. Negara Indonesia sendiri mempunyai luas landasan kontinen seluas 2.749.001 km persegi. Ketentuan hukum dari landasan kontinen tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 dan bab 6 KHL tahun 1982. Yang dimana selanjutnya yaitu ketiga ada zona ekonomi eksklusif yang terakhir, dimana zona ekonomi eksklusif ini atau dikenal dengan istilah ZII merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia mempunyai luas zona ekonomi eksklusif atau ZII seluas 2.936,345 km persegi. Luas zona ekonomi eksklusif ini telah diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Seluruh jenis aktivitas kelautan dalam zona ekonomi eksklusif itu sendiri atau ZII telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 pada pasal 5 tentang zona ekonomi eksklusif, yang dimana di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa hak yang dimilikinya. Yang pertama, haknya yaitu negara dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan konservasi sumber daya alam. Dan yang kedua, haknya yaitu negara juga mempunyai hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hak dalam memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut dan memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut. Maka berdasarkan ketentuan internasional atau UNCLOS 1982,
dan Ketentuan Nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, luas perairan Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi dengan perincian luas laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi dan luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi. Selanjutnya, luas perairan zona ekonomi eksklusif mencapai 2,55 juta kilometer persegi, sehingga total keseluruhan luas wilayah dalam kedaulatan dan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi negara mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan ditambah 2,55 juta kilometer persegi sama dengan 5,82 juta kilometer persegi. Panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 kilometer dan menurut keputusan Menhankam nomor B/858/9/1987. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang delimitasi zona maritim. Delimitasi zona maritim itu sendiri merujuk pada proses penentuan batas-batas hukum antar negara yang berbagai perairan laut. Ini meliputi penentuan batas-batas zona laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait dengan pemanfaatan pelindungan sumber daya alam serta kegiatan lain di wilayah perairan laut yang mereka klaim. Proses delimitasi ini seringkali didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum laut internasional dan dapat melibatkan negosiasi antara negara-negara yang terlibat. Negara-negara yang terlibat tersebut yang berbagai perbatasan maritimnya harus melakukan negosiasi dan seringkali menggunakan prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti Konvensi Perikatan Batas-Batas tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS untuk menetapkan batas-batas maritim mereka secara adil dan berkelanjutan. Yurisdiksi itu sendiri terbagi dalam 3 macam, yaitu yurisdiksi menetapkan norma, yurisdiksi memaksakan aturan yang ada, dan yurisdiksi mengadili. Dan selanjutnya, awalnya yurisdiksi menjadi perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang berarti setiap orang yang berada di suatu negara tersebut bertunduk pada yurisdiksi negara tersebut. Adanya yurisdiksi menunjukkan hanya negaralah yang mempunyai kedaulatan kekuasaan tertinggi untuk menetapkan suatu, memaksakan atau maupun mengadili, yang berarti bahwa negara mempunyai otoritas tunggal yang tidak tunduk pada kekuasaan negara asing. Dan yang terakhir yaitu ada dasar hukumnya delimitasi zona maritim antar negara, yang dimana didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional, terutama yang tertulis pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disingkat dengan UNCLOS tahun 1982. UNCLOS adalah perjanjian hukum laut yang luas yang mencakup berbagai aspek pengaturan laut, termasuk delimitasi zona maritim. Prinsip-prinsip utama yang terdapat pada UNCLOS menjadi dasar delimitasi maritim antara negara-negara. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.